Dulu gue tipikal orang yang kalau kesel suka bikin status ya. Dulu sih zamannya masih BBM ya, BlackBerry Messenger. Jadi pas lagi kesel suka bikin status ya. Tapi tampaknya di zaman BBM ini kayaknya sekitaran 2007-2008 ya, banyak orang yang tampaknya tersinggung dan memiliki respon yang berbeda ketika gue bikin status, meskipun tidak menuju ke orang yang dimaksud, tapi tampaknya banyak orang-orang yang merasa tersinggung karena mereka merasa mereka tuh dinyinyirin gitu. Padahal kan gue cuma nunjukin ke satu orang, tapi pada kenyataannya yang tersinggung tampaknya cukup banyak ya, mungkin 2 apa 3 lah ya, nggak tahu itu banyak apa dikit ya, tapi ya bisa sampai 2 sampai 3 gitu. Jadi ada orang yang merasa. Lalu gue merasa ya, pada waktu itu tampaknya kalau kita ada masalah sama seseorang, bikin status tuh nggak bagus. Mulailah gue jadi orang-orang yang suka menentang, jangan bikin status karena nggak bagus ya. Ngapain sih kalau misalnya ada ketidaksukaan, ada ketersinggungan, bilang aja sama orangnya gitu. Nah, itu teori gue pakai sampai hari ini ya. Gue pakai sampai hari ini, dan hari ini tampaknya gue mendapatkan pencerahan baru, yang mana kalau kita lagi kesel, mungkin ada bagusnya juga sih kita bikin status ya, karena gue punya sudut pandang baru ya. Pertama, nggak semua orang bisa dengerin kita. Kita butuh curhat, kita butuh pelampiasan. Bagus kalau kamu punya teman, punya sahabat, atau punya teman dekat lah ya, TTM, teman tapi mesra yang mau dengerin gitu. Tapi kalau kamu nggak punya, mau curhat sama siapa? Mungkin status jadi satu sarana yang oke sih gitu buat kamu curhat, karena status itu seperti tembok. Kamu ngomong searah, dia kagak mantulin atau memberikan respon balik. Tapi menulis pakai status tentunya bakal ada konsekuensi, ketersinggungan yang tadi gue bilang gitu. Jadi kalau jangka pendek lu nggak bisa nahan, kayaknya memang pakai status itu bagus. Tapi kalau jangka panjang, tampaknya memang untuk kita bisa melepaskan dendam atau kesel, ada bagusnya kita ngomong sama orangnya sih ya. Jadi penanganan sementara kita pakai status, penanganan secara tuntas beres ya kita harus ketemu orangnya langsung untuk ngobrol sama dia ya. Karena sometimes ya, kamu lagi kesel ya sama seseorang, terus kamu pengen ngomong langsung ya, kamu nggak suka sama dia, kamu pengen kasih opini, pengen kasih penjelasan, belum tentu ini orang bisa dengerin. Iya beneran, kamu udah unek-unek di kepala, udah meledak, malah kamu dengerin penjelasan dia, kan itu kayak namanya beban ya, ibarat udah jatuh ketiban tangga. Jadi maybe untuk bisa mengeluarkan unek-unek dan mengurangi stres dari kepala, dari hati, bikin status maybe is good. Nah, tapi ada konsekuensi, tapi tadi gue bilang, maka ada alternatif nih untuk tetap kita bisa merilis stres kita, unek-unek kita. Pakai buku diary, kamu tulis, kamu punya unek-unek, silakan tulis di sana. Mungkin itu bisa mengurangi sih. Oke? Nah, berikutnya yang mau gue bahas, sebenarnya gue juga lagi curhat aja ini mah. Yang mau gue bahas adalah, kalau kita bikin status ya, perlu adanya format penulisan. Jadi jangan cuman menyinyir orangnya ya dengan ayat-ayat dari TikTok gitu, filosofi dari TikTok. Lu dapat konten kreator dari mana gitu, mungkin dia viral, banyak yang pakai kontennya, banyak yang views, dan akhirnya lu pakai tuh konten buat share di status WhatsApp atau mungkin di IG ya. Nah, itu bisa bikin tersinggung ya, karena itu nggak jelas sih, karena sifatnya kayak nyinyirin orang. Ya, gue punya ide ya. Ini by the way ide gue ya, belum tentu benar. Ide gue adalah kalau kita mau bikin status, ada bagusnya
kasih kronologis ya, kronologis singkat. Misalnya hari ini gue merasa kesel karena ada kejadian A, dimana kejadian A ini harusnya B, dan karena orangnya ini kurang pengetahuan, nggak tahu cara nanganinnya, tapi dia keras kepala, akhirnya nih orang jadinya C. Ya, menurut gue ya, harusnya nih orang tuh D gitu. Dengan gitu kan jadinya nggak jadi E gitu, nggak jadi C gitu kan ya. Gara-gara si orang ini keras kepala sih, makanya jadi C. Coba kalau gini-gini kan bakal akan jadi E ya, itu kan lebih oke sih gitu. Jadi status ini ada copywriting problem solvingnya, minimal kalau orang yang baca juga ngerti arahnya tuh mau kemana gitu. Terus orang yang nggak merasa di relate sama kejadian lu tulis di status ini, dia nggak merasa tersinggung karena kan gue tidak ada dalam kejadian itu. Ya kan, benar kan? Tapi kalau kita nggak ada keterangan waktu, nggak ada keterangan tempat, nggak ada problemnya apa, terus solve-nya gimana, ya ini bisa jadi kayak senjata shotgun gitu, yang mana kita sekali nembak banyak orang yang kena. Maksudnya kemana, jadinya apa gitu sih. Itu curhatan gua mengenai status ya. Jadi I don't know, this is my opinion, lagi pengen ngobrol aja sih ya, karena saya sedang lelah karena habis kesal gitu. Itu aja, thank you guys buat yang udah dengerin sampai sekarang. I don't know your opinion apa, ini gue cuman meracau aja, ngasal gitu. Tapi thank you loh sudah dengerin, dan maybe mau kasih like buat mensupport gue biar gak kesel lagi. Thank you juga, atau mau kasih komen whatever lah, Sam salah lu harusnya apa gitu. Ya, boleh ya, apa-apa ya. Tapi ya thank you sudah nonton sampai selesai. Oke, mungkin nextnya gue upload stand up comedy lagi ya, karena kan lagi kompetisi nih.